Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita senantiasa wajib untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai kebaikan yang masih Allah berikan kepada kita, atas berbagai karunia yang masih Allah curahkan kepada diri kita dan keluarga kita. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah masih memberikan kepada kita petunjuknya, Allah masih memberikan kepada kita hidayahnya, sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menempuh jalan dalam rangka mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat. Dan janji Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan suatu ilmu, maka Allah niscaya akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, termasuk di antara nama Allah yang agung, termasuk di antara nama Allah yang mulia, termasuk di antara nama Allah yang menunjukkan akan keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Allah Azza wa Jal. Allah menamai dirinya di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dirinya di dalam Al-Quran dengan nama As-Salam. Nama Allah As-Salam Allah sebutkan sekali saja di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hashr, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, Wallahu alladhi la ilaha illahu, dan Allah lah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Allah menyebut di antara nama Allah yang agung, nama Allah yang mulia, yang menunjukkan atas kebesaran dan keagungan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menamai dirinya, Allah mensifati dirinya dengan nama As-Salam. Nama Allah As-Salam memiliki makna bahwa sesungguhnya Allah, Dia adalah yang selamat dari segala bentuk aib dan kekurangan. Allah adalah zat yang selamat dari segala bentuk aib dan kekurangan. Karena sesungguhnya Allah bisa selamat dari segala bentuk aib dan kekurangan karena Allah merupakan zat yang memiliki segala bentuk kesempurnaan. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna secara zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna secara sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sempurna dari apa yang diperbuat olehnya. Jadi zat Allah maha sempurna, sifat Allah maha sempurna, dan segala bentuk perbuatan Allah maha sempurna. Tidak ada yang bisa menunjukkan di antara kita di manakah letak kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah penciptaan langit dan bumi yang maha dahsyat. Kemahadahsyatan apa yang telah Allah ciptakan menunjukkan atas kemahadahsyatan, menunjukkan atas keagungan sang pencipta dari itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah As-Salam mencakup seluruh dari makna nama-nama dan sifat Allah. Karena sesungguhnya nama Allah As-Salam memiliki 3 pengertian yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, nama Allah As-Salam menunjukkan bahwa semua sifat Allah itu selamat dari berbagai bentuk aib dan kekurangan. Sebagai misalnya, ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam ayat kursi misalnya,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu maha hidup. Allah itu maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Maka maha hidupnya sifat Allah ini selamat dari berbagai bentuk aib dan kekurangan. Setelah itu Allah menyebutkan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Konsekuensi atas nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah maha hidup dan Allah maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya, bahwa Allah Azza wa Jal terbebaskan pada dirinya segala bentuk aib dan kekurangan. Maha hidupnya Allah tidak disertai dengan tidur, Allah tidak membutuhkan tidur. Maha hidupnya Allah tidak disertai dengan kelelahan. Maha hidupnya Allah tidak disertai dengan rasa kantuk. Berbeda dengan kita, manusia hidup sama dengan Allah, Allah juga hidup. Tetapi membedakan antara hidupnya manusia dengan hidupnya Allah banyak sekali. Di antaranya bahwa sesungguhnya hidupnya Allah tidak membutuhkan tidur. Hidupnya Allah tidak mengalami rasa kantuk dan rasa lelah sedikit pun juga. Berbeda dengan kita, manusia hidup membutuhkan tidur. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dan Allah jadikan malam sebagai pakaian, tempat kita meletakkan semua rasa letih dan rasa lesu kita, agar kita siap melakukan berbagai bentuk aktivitas di hari berikutnya. Itulah manusia yang maha lemah. Manusia membutuhkan tidur, manusia membutuhkan istirahat, manusia mengalami rasa kantuk. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal menamai dirinya dengan nama As-Salam, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keagungan nama, keagungan sifat, dan semua sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal selamat dari segala bentuk aib dan kekurangan. Ini yang pertama. Yang kedua, nama Allah As-Salam terkandung di dalamnya suatu makna yang besar dan agung. Di antaranya bahwa sesungguhnya nama Allah dan sifat-sifat Allah semuanya, semua nama dan sifat Allah tersebut selamat dari sifat-sifat yang berkebalikan dengan sifat yang telah Allah sebutkan. Sebagai misal, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki nama dan sifat al-ilm, bahwa Allah itu maha mengilmui segala sesuatu. Allah maha tahu. Al-alim, Allah maha mengetahui semua yang kita lakukan. Maka sifat maha taunya Allah subhanahu wa ta'ala tersebut terbebaskan dari sifat lupa, dan Allah membutuhkan untuk mengingat sesuatu yang ingin diingatnya. Karena Allah maha tahu. Kemahatauan Allah tidak disertai dengan sifat lupa. Kemahatauan Allah tidak disertai dengan sebuah usaha bagi Allah untuk mengingat-ingat apa yang pernah terjadi di muka bumi ini. Karena Allah maha tahu. Berbeda dengan manusia, sepanjang apapun gelar yang kita dapatkan, sepanjang apapun gelar akademik yang sudah kita raih, kalau kita diperintahkan untuk mengingat suatu kejadian yang pernah terjadi pada kehidupan kita, terkadang kita merasa lupa, terkadang kita membutuhkan sebuah effort, membutuhkan sebuah usaha untuk bisa mengingat apa yang pernah kita lakukan. Karena pengetahuan kita begitu terbatas, berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai misal lain bahwa sesungguhnya sifat Allah Azza wa Jal selamat dari berbagai bentuk sifat yang berkebalikan dari sifat yang Allah sebutkan. Sebagai misal, Allah menyebut dalam Al-Quran bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat bicara. Sifat bicaranya Allah subhanahu wa ta'ala sangat jauh dari berbagai bentuk kebohongan dan kezaliman. Berbeda dengan manusia, manusia bisa bicara, tetapi apa yang kita ucapkan kadang-kadang penuh dengan kedustaan. Terkadang apa yang kita ucapkan penuh dengan kezaliman. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha berbicara, Allah memiliki sifat berbicara, dan bicaranya Allah
terjauhkan dari segala bentuk kezaliman dan kedustaan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai misal lain bahwa Allah memiliki sifat kaya. Manusia juga memiliki sifat kaya, tetapi kekayaan Allah tidak terbatas. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Berbeda dengan manusia, sekaya-kayanya manusia, dia masih membutuhkan makhluk lain, dia masih membutuhkan manusia lain. Karena Allah jadikan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, saling membutuhkan satu sama lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Dan ini menunjukkan atas kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan termasuk di antara kesempurnaan sifat Allah Azza wa Jalla bahwa Allah memiliki kerajaan. Kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kerajaan Allah begitu luas. Sebagaimana manusia juga punya kerajaan. Zaman dulu di tanah air kita ada banyak kerajaan. Allah juga punya kerajaan. Allah adalah raja. Allah adalah raja di raja. Raja di atas segala bentuk raja yang pernah ada di muka bumi ini. Akan tetapi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari segala bentuk aksi kudeta, selamat dari segala bentuk aksi pengambilan kekuasaan. Berbeda dengan kerajaan manusia yang bersifat fana, yang bersifat nisbi. Kerajaan Allah Azza wa Jalla selamat dari segala bentuk pengambilan kekuasaan, karena Allah adalah raja di raja. Ini menunjukkan bahwa Allah As-Salam, sifat Allah yang agung dan mulia tersebut selamat dari berbagai bentuk sifat berkebalikan dari apa yang telah Allah sebutkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk konsekuensi dari nama dan sifat Allah As-Salam, bahwa sesungguhnya Allah juga maha selamat dari segala bentuk apa yang diasumsikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Azza wa Jal selamat dari asumsi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah punya anak laki-laki. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah ibnullah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wasalisu salasah. Telah kafir kepada Allah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Allah Azza wa Jalla juga selamat dari apa yang dipersangkakan oleh orang-orang musyrik Arab, yang mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah punya anak perempuan dan para malaikat adalah banatullah. Malaikat itu adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga maha selamat dari apa yang dipersangkakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa ketika Allah menolong para walinya, bahwa Allah membutuhkan para walinya. Maka dari itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa qulil hamdulillahi lam yattakhid walada, dan katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Allah tidak pernah punya anak sekalipun juga. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan Allah tidak punya sekutu dalam penguasaan langit dan bumi ini. Walam yakun lahu waliyum minad dhulli, dan Allah tidak pernah memiliki penolong sekalipun juga. Karena Allah yang maha menolong mereka, dan Allah tidak ada yang menolong Allah sedikit pun juga, karena Allah maha berdiri sendiri. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Salam, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari segala bentuk asumsi dan persangkaan para musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, bukan berarti bahwa Allah membutuhkan kompensasi atas nikmat yang sudah Allah berikan. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia memberikan kebaikan, terkadang kebaikan yang kita berikan itu ada modusnya. Ada kompensasi yang ingin kita dapatkan dari orang lain. Allah Azza wa Jalla maha memberikan nikmat. Allah juga maha menurunkan syariat.
Dan syariat Allah adalah syariat yang terbebas dari segala bentuk kontradiksi, kekacauan. Karena Allah Azza wa Jal adalah maha selamat dari segala bentuk asumsi yang diasumsikan oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Ketika Allah menyebut bahwa dirinya bersemayam di atas arsy-Nya, ketika Allah menyebut bahwa Allah menciptakan malaikat pemikul arsy, hal itu tidak menunjukkan bahwa Allah membutuhkan sesuatu untuk menopang dirinya. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ketika Allah menciptakan malaikat penopang arsy yang begitu besar, bukan berarti bahwa Allah membutuhkan arsy dan Allah membutuhkan malaikat penopang arsy. Yang terjadi adalah arsy itulah yang membutuhkan Allah. Malaikat penopang arsy lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya bersemayamnya Allah di atas arsy dan pengendalian Allah terhadap alam semesta ini merupakan bagian dari keluasan kerajaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat mutlak. Allah tidak membutuhkan arsy, Allah juga tidak membutuhkan para malaikat pemikul arsy. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hanya Allah yang memiliki sejatinya assalam. Karena Allah lah yang memberikan salam dan kesejahteraan kepada para makhluknya. Allah yang memberikan assalam, kesejahteraan dan keselamatan kepada para nabinya dan kepada para rasulnya, yang mereka telah beribadah kepada Allah dengan ubudiyah yang bersifat sempurna. Mereka para nabi, mereka para rasul telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sesungguhnya. Mereka para nabi, mereka para rasul juga telah mengorbankan jiwa dan harta-harta mereka untuk menyampaikan dakwah tauhid, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka dari itulah Allah sang pemilik sejatinya assalam memberikan salam kesejahteraan dan penghormatan kepada para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qulil hamdulillah, dan katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, dan segala bentuk salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilih, yaitu para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah juga tegaskan di dalam Al-Quran, di banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim, salamun ala Ibrahim, salam sejahtera bagi Nabiullah Ibrahim. Di ayat yang lain Allah menyebutkan salamun ala Musa wa Harun, salam sejahtera bagi Musa dan saudaranya Harun alaihi wassalatu wassalam. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan salam kesejahteraan dan salam penghormatan kepada para nabi dan para rasul karena keimanan mereka, karena kesempurnaan ubudiyah mereka, karena dakwah mereka yang gigih menyampaikan ajaran yang telah datang dari Allah Azza wa Jalla, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah juga maha memberikan salam sejahtera bagi orang-orang yang beriman ketika mereka sudah Allah masukkan ke dalam surga. Orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang mendapatkan keluasan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada siapapun di antara kita yang bisa masuk surga hanya karena amal ibadah yang kita kerjakan. Lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Tidak ada satupun juga di antara kita yang bisa masuk surga karena amalan kita. Maka mendengar itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wala ana, tidak juga dengan saya, kecuali karena rahmat dan keluasan serta kemurahan yang Allah turunkan kepada diriku. Di sini menunjukkan bahwa masuknya kaum muslimin ke dalam surga karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla.
Orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, mereka dipenuhi dengan curahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, khalidina fiha biidni rabbihim. Mereka kekal dan abadi di dalam surga dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, tahiyyatuhum fiha salam. Dan ucapan penghormatan di dalamnya, di dalam surga adalah ucapan assalam. Assalamualaikum. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW telah menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menebarkan salam. Karena pada hakikatnya salam adalah doa. Ketika kita bertemu dengan saudara kita disunahkan untuk mengucapkan assalamualaikum. Kita mendoakan saudara kita. Orang-orang yang tidak gengsi dan mau menebarkan salam kepada saudaranya sesama muslim, Allah janjikan bagi diri mereka untuk masuk ke dalam Darussalam, ke dalam surga yang telah Allah janjikan. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumu tahabbabtum. Akankah aku tunjukkan sesuatu kepada kalian? Jika kalian melaksanakannya, maka kalian akan saling mencintai satu sama lain. Maka Rasulullah mengatakan, afsus salami bainakum. Sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Maka kalau kita termasuk orang yang ingin Allah masukkan ke dalam surga, sebarkanlah salam sebanyak-banyaknya di muka bumi ini. Sebarkanlah salam assalamualaikum dengan lisan kita. Sebarkanlah assalam, salam kedamaian, salam kebaikan, salam kebajikan, agar kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam surga. Dan kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah menamai dirinya dengan nama dan sifat As-Salam, karena Allah lah yang menjadikan surganya sebagai Darussalam. Allah menamai surganya dengan Darussalam, negeri yang penuh dengan kesejahteraan, negeri yang penuh dengan keselamatan. Karena orang yang sudah masuk ke dalam surga, dia akan selamat dari kematian. Orang yang masuk ke dalam surga, dia akan kekal abadi selamanya di dalamnya. Kebahagiaannya bersifat selamanya. Selamanya dia akan bahagia. Orang yang masuk surga, dia akan selamat dari segala bentuk penyakit, selamat dari segala bentuk kesedihan, selamat dari segala bentuk rasa sakit, selamat dari segala bentuk gundah gulana, selamat dari segala bentuk kegalauan. Berbeda dengan kehidupan dunia, maka orang-orang yang beriman, mereka tidak merasa betah hidup di dunia, karena sesungguhnya dunia ini penuh dengan intrik, penuh dengan segala bentuk kebohongan, penuh dengan kedustaan. Dunia ini adalah tempat ujian yang begitu berat dan begitu besar. Orang-orang beriman diuji oleh Allah dengan harta mereka. Orang-orang beriman diuji oleh Allah dengan keluarga mereka, anak-anak mereka. Orang-orang beriman diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai bentuk ujian. Ketika orang beriman kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mereka mendapatkan assalam, mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan. Keselamatan dari berbagai bentuk kesedihan, keselamatan dari segala bentuk kegundah gulanaan, keselamatan dari segala bentuk sesuatu yang menyakitkan hati mereka. Maka dari itulah, bagi seseorang yang meninggal dunia, maka wajib bagi ahli warisnya untuk segera menguburkan dan memakamkan seorang muslim yang meninggal dunia tersebut. Karena sesungguhnya kalau kita bisa mendengar dan mengetahui jeritan hati orang yang sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang beriman akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni,
percepatlah aku untuk masuk ke liang lahat, karena sesungguhnya itu adalah awal dari kebahagiaan dia ketika dia selamat dari ujian dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kedamaian, dengan penuh keselamatan. Dan Allah jadikan surga sebagai darussalam, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, lahum darussalam inda rabbihim. Bagi orang-orang beriman, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam darussalam, ke dalam surga yang penuh dengan kesejahteraan, negeri yang penuh dengan keselamatan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam darussalam. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memahami nama Allah dan sifat Allah As-Salam, serta semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menerapkan nama Allah As-Salam dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita membutuhkan hidayah dari Allah. Kita membutuhkan taufik dari Allah. Sebagaimana kita juga membutuhkan inayah, kemudahan dan pertolongan dari Allah agar kita bisa senantiasa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga taufik dan hidayah senantiasa tercurahkan kepada kita. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.